Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi. Nawayna ta'alluma li ridha'illahi ta'ala wa li izalatil jahli li nafsi wa ghairi wa li syukri ala ni'matillah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadis ini menerangkan, menceritakan bahwa awal kejadian di mana arwah-arwah atau ruh-ruh sebelum diciptakan dunia ini diperintahkan oleh Allah, sehingga ini menjadi awal profesi yang terjadi di dunia ini. Tsumma amarallahu ta'ala kullal arwah liyanzuru ilaiha. Kemudian Allah memerintahkan kepada setiap ruh-ruh tersebut untuk melihat ke arahnya Nur Muhammad. Wa yanzuru ilaiha, maka ruh-ruh tersebut melihat kepada Nur Muhammad tersebut. Faminhum man ra'a ra'sahu, maka sebagian di antara mereka ada yang melihat kepala Nur Muhammad, fasara khalifatan wa sultanan, maka ia menjadi seorang khalifah atau pemimpin, wa sultanan, dan menjadi seorang pemimpin atau raja. Bainal khalaiki, di antara para makhluk-makhluk yang lain. Wa minhum man ra'a jabhatahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat keningnya Nur Muhammad, fasara amiran adilan, maka ia menjadi seorang raja yang adil. Wa minhum man ra'a ainaihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, fasara hafizan li kalamillahi ta'ala, maka ia menjadi orang-orang yang menghafal atau menjadi penghafal dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah orang yang hafid, orang yang menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, menjadi orang yang hafal Al-Quran. Wa minhum man ra'a hajibaihi, dan di antara mereka ada yang melihat kedua alis Nur Muhammad, fasara nuqashan, maka mereka menjadi pengukir, baik itu di media apapun, itu termasuk pengukir. Wa minhum man ra'a udhunaihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat kedua telinga Nur Muhammad, fasara mustami'an wa muqbilan, maka mereka menjadi orang-orang yang mendengarkan dan orang yang menghadap. Di sini yang dimaksudkan adalah orang yang bisa mendengarkan hal-hal kebaikan, orang yang bisa menghadap dengan majelis taklim yang ada. Karena banyak di antara kita orang-orang yang bisa mendapatkan nasihat tetapi justru ia tidak mau mendengarkan. Ada orang yang mau mendengarkan tetapi ia tidak mau melakukan. Ini adalah hal-hal yang berbeda. Wa minhum man ra'a khaddaihi, dan ada sebagian di antara mereka yang melihat kedua pipi Nur Muhammad, fasara muhsinan wa aqilan, maka ia menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik, orang yang berakal. Wa minhum man ra'a syafataihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat kedua bibir Nur Muhammad, fasara waziran, maka ia menjadi menteri. Tidak hanya menteri sebenarnya, tetapi adalah orang-orang yang berhubungan dengan menteri, seperti juru bicara atau staf-staf. Nah, itu juga termasuk orang yang melihat dari kedua bibir Nur Muhammad tersebut. Wa minhum man ra'a anfahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat hidungnya Nur Muhammad, fasara hakiman wa tabiban wa ibtaran, maka ia menjadi orang yang bijaksana. Hakim di sini bisa dimaknai bijaksana, bisa dimaknai sebagai hakim atau qadhi, orang yang memutuskan sebuah perkara. Wa tabiban, dan sebagai tabib. Dulu tabib, tapi sekarang banyak hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, hal-hal yang berhubungan dengan obat-obatan. Di sini bisa seorang dokter, seorang perawat, seorang bidan, dan lain sebagainya. Wa ibtaran, dan penjual minyak, bukan hanya penjual minyak tetapi juga pembuat minyak. Wa minhum man ra'a famahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat mulutnya Nur Muhammad, fasara shaiman, maka ia menjadi seorang yang ahli puasa.
Wa minhum man ra'a sinnahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat giginya Nur Muhammad. Fasara husnal wajhi minar rijali wan nisa'i, maka dia menjadi orang-orang yang bagus atau elok wajahnya dari laki-laki dan perempuan. Kita lebih mudah memahaminya ketika seorang laki-laki menjadi orang yang tampan dan perempuan menjadi orang yang cantik. Jadi kalau ada orang yang cantik atau tampan, dulu itu melihat giginya Nur Muhammad. Nah, kalau yang jelek-jelek ya nggak tahu itu melihat apanya dulu. Wa minhum man ra'a lisanahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat lisannya Nur Muhammad. Fasara rasulan bainas salatin, maka di antara mereka ada yang menjadi utusan dari antara sultan-sultan atau pemimpin-pemimpin. Dalam hal ini bisa menjadi seorang duta atau utusan pengantar surat, pengantar pesan dan lain sebagainya. Wa minhum man ra'a halaqahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat leher bagian depan, kerongkongan. Fasara wa'idzan wa nasihan wa muadzinan, dan di antara mereka menjadi orang-orang yang menasihati, orang-orang yang memberikan mauidhah. Dalam hal ini adalah seorang mubalik, seorang ustadz, seorang kiai, wa muadzinan, dan orang-orang yang azan. Tapi nampaknya saat-saat terakhir ini banyak orang yang menjauhi atau enggan untuk beradzan. Mungkin ya dulu ya sangat sedikit yang melihat lehernya Nur Muhammad. Wa minhum man ra'a lihyatahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat jenggotnya Nur Muhammad. Fasara mujahidan fi sabilillah, maka ia menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad tidak selalu dimaknai perang. Jihad tidak selalu dimaknai bertempur di medan perang, tetapi jihad bisa dimaknai dengan menyebarkan ilmu di lingkungan-lingkungan yang awam. Jihad bisa dimaknai mencari nafkah untuk keluarga. Jihad bisa dimaknai menjadi seorang yang berjuang mencari sebuah penelitian baru hingga menjadi kemaslahatan untuk umat, itu juga bisa dimaknai untuk jihad. Wa minhum man ra'a unuqahu, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat leher unuqa itu bagian belakang. Fasara tajiron, maka ia menjadi seorang pedagang. Tajiron makna aslinya adalah pedagang, tetapi begitu masuk di Indonesia tajiron itu dimaknai orang-orang yang kaya, karena mungkin beberapa pedagang itu mereka kaya. Wa minhum man ra'a adudaihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat kedua bahu Nur Muhammad. Fasara farisan wasiyafan, maka mereka menjadi tukang kuda atau orang yang merawat kuda. Wasiyafan, orang yang merawat pedang. Wa minhum man ra'a dudahul aimana, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat bahu bagian kanan saja, tidak kedua-duanya. Fasara hujjaman, maka mereka menjadi orang-orang yang ahli hijamah atau bekam. Wa minhum man ra'a adudahul aisaro, sebagian di antara mereka ada yang melihat bahu sebelah kiri. Fasara jahilan, maka ia menjadi orang-orang yang bodoh. Wa minhum man ra'a kaffahul aimana, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat telapak tangan bagian kanan. Fasara syirafan wa tirazan, mereka menjadi orang yang menukar uang, dan ada yang menjadi penyongket. Penukar uang di zaman seperti ini sangat banyak sekali. Tukar uang, tapi seharusnya kalau tukar uang itu 100.000 ya diganti 100.000, 10.000 ya diganti 10.000. Kalau sekarang kan berbeda, 100.000 diganti 90.000, 10.000 ganti 9.000, 1.000-nya hilang. Seharusnya kalau 100 ya jadi 100, 10 jadi 10. Nah, nanti ada jasa tersendiri di luar tukar menukar itu. Wa minhum man ra'a kaffahul aisaro, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat telapak tangan bagian kiri. Fasara kayyalan, maka mereka menjadi tukang takar atau tukang timbang. Wa minhum man ra'a yadaihi, dan di antara mereka ada yang melihat kedua tangan dari Nur Muhammad. Fasara sakhiyan wa kayyisan, maka mereka menjadi orang-orang yang dermawan, gemar sedekah, gemar memberi, dan orang-orang yang cerdas. Wa minhum man ra'a dhahra kaffihil aisara, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat punggungnya telapak tangan sebelah kiri. Fasara bakhilan, maka mereka menjadi orang yang bakhil,
medit kalau bahasa Jawa. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat medit atau bakhil. Wa minhum man ra'a kaffihil aimana, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat telapak tangan sebagian kanan, fasoro tobbahon, maka mereka menjadi juru masak atau koki. Nah, koki ini juga berbeda karena tidak semua orang bisa menjadi koki. Mungkin dengan bumbu yang sama, dengan resep yang sama, tetapi bisa rasa yang berbeda karena ini tangan yang berbeda. Aminhum man ra'ana milahul yusra, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat ujung-ujung jari, nah, jadi ujung-ujung jari sini yang kanan, yang kiri, fasoro katiban, maka mereka menjadi juru tulis. Kalau sekarang kita mengenal dengan sekretaris. Wa minhum man ra'a asabi al-yumna, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat jari-jari yang kanan, fasara khayyatan, maka mereka menjadi seorang penjahit. Wa minhum man ra'a asabi al-yusra, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat jari-jari yang kiri, fasara jaddadan, maka mereka menjadi pandai besi. Wa minhum man ra'a sadrahu, sebagian di antara mereka ada yang melihat dada dari Nur Muhammad tersebut, fasara aliman wa mukriman wa mujtahidan, maka ia menjadi seorang yang alim mengerti atau faham betul tentang agama maupun ilmu-ilmu yang lain, wa mukriman, orang yang dimuliakan, wa mujtahidan, orang-orang yang beristihad. Wa minhum man ra'a dhahrahu, sebagian di antara mereka ada yang melihat punggung, fasara mutawadhi'an, maka ia menjadi orang yang tawadhu, wa muti'an li amri syar'i, dan orang-orang yang taat pada perintah syara. Wa minhum man ra'a jambaihi, sebagian di antara mereka ada yang melihat lambung atau rusuk, kalau orang Jawa bilang lempeng, bagian sini lempeng. Fasara ghazian, maka ia menjadi orang yang ahli perang. Wa minhum man ra'a batnahu, di antara mereka ada yang melihat perutnya Nur Muhammad, fasara qani'an wa zahidan, maka ia menjadi orang-orang yang qanaah, menerima atas yang diusahakan, wa zahidan, dan orang-orang yang zuhud, dalam arti bukan menjauhkan diri dari dunia tetapi hatinya tidak terpaut dengan dunia. Wa minhum man ra'a rukbataihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad, fasara raki'an wa sajidan, maka di antara mereka menjadi orang-orang yang ahli ruku', ahli sujud. Wa minhum man ra'a rijlaihi, dan sebagian di antara mereka menjadi melihat kedua kaki Nur Muhammad, fasara sayyadan. Sayyadan di sini dimaknai orang yang ahli berburu. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi, dan sebagian di antara mereka ada yang melihat di bawah telapak kakinya Nur Muhammad, fasara masyian, maka ia menjadi orang yang gemar atau ahli berjalan jauh. Wa minhum man ra'a dhillahu mughanniyan wa sahiba tambur, dan sebagian dari mereka ada yang melihat bayangan saja, bayangan dari Nur Muhammad, maka ia menjadi penyanyi, wa sahibat tambur, atau orang yang memukul tambur. Tambur itu semacam kendang, kalau kayak drum gitu, tambur. Nah, ini memang penyanyi itu juga tidak semua orang. Ada orang-orang yang dibekali khusus mempunyai suara yang bagus. Kalau saya ini sudah tidak bakat, suaranya jauh dari kata bagus. Dan ada orang-orang yang mempunyai suara bagus tetapi tidak bisa menyanyi karena memang tidak faknya, tidak ahlinya. Wa minhum man lam yara minhu syai'an, dan sebagian di antara mereka ada yang tidak melihat apapun, fakana yahudiyan au nasraniyan au kafiron au majusiyan, ada mereka menjadi orang-orang Yahudi, Nasrani, orang kafir, orang Majusi. Dan yang terakhir adalah wa minhum man lam yangdur minhu syai'an, orang yang tidak mau melihat apapun. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk melihat Nur Muhammad, ia justru tidak mau. Fasara mudda'iyan li rububiyyah, maka ia menjadi orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, kal fara'inati, seperti beberapa Fir'aun, wa ghairihim, dan selain Fir'aun, minal kufari, dari golongan orang-orang kafir. Kenapa di sini disebutkan beberapa Fir'aun? Karena Fir'aun itu sebenarnya raja-raja dahulu, bukan sebuah nama, tapi Fir'aun itu adalah sebuah
jabatan raja-raja. Banyak di antara yang mengaku Tuhan, tetapi di antara mereka ada yang mengaku sebagai orang-orang yang muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat.